Anggapan bahwa orang Yahudi Amerika tidak merasakan cinta terhadap Zionisme dan tidak merasa terhubung dengan Israel itu sama sekali tidak benar. Peristiwa 7 Oktober itu terjadi. Aku merasa seperti ada tragedi nasional. Aku merasa aku harus melakukan lebih banyak. Aku harus bergabung dengan tentara. Kemarin aku mendapat pesan langsung dari seseorang yang mengatakan bahwa dia anti-Zionis dan tidak percaya pada negara Israel. Dan dia mengira Israel adalah tentara genosida sampai dia melihat video-video TikTokku. Hai, jika kamu ingat di konferensi JNS beberapa minggu lalu, Perdana Menteri Israel mengatakan hal ini. Saya berjanji kepada kalian bahwa kami juga akan melawan pertempuran melawan antisemitisme di seluruh dunia. Kami juga akan berjuang di front ke-8. Pertempuran lawan delegitimasi kami, pertempuran lawan fitnah yang ditujukan kepada bangsa Yahudi. Tapi saya meminta kalian, orang-orang Yahudi Amerika dan orang-orang Yahudi diaspora, untuk melakukan satu hal. Berdiri tegap, jangan menciut, jangan takut, lawan balik. Karena orang-orang hanya akan menghormati kita jika kita menghormati diri kita sendiri. Dan ketika mereka menuduh kita dengan kebohongan, balaslah dengan kebenaran. Bela kebenaran, bela Israel, bela bangsa Yahudi, bela masa depan Yahudi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri, saya percaya bahwa penting untuk memberitahukan kepada Anda bahwa ada orang-orang yang sedang berjuang di garis depan ke-7, yaitu garis depan informasi, atau garis depan ke-8, garis depan informasi. Tapi kami juga memiliki hal lain di Israel minggu ini yang saya bahas di podcast terbaru saya. Dan faktanya adalah Rahm Emanuel ada di sini dan katanya berbicara atas nama Yahudi Amerika yang menurutnya lebih mendukung Mamdani daripada mendukung Perdana Menteri Israel. Masalah saya dengan itu sangat sederhana, yaitu kebanyakan Yahudi Amerika tidak seperti Yahudi New York. Dan bahkan Yahudi New York sendiri pun tidak terlalu mewakili apa yang dirasakan oleh orang Yahudi di Amerika Serikat. Karena yang kita lihat di sini di Israel adalah banyak Yahudi Amerika datang ke sini, berkunjung, tetapi juga mengirim anak-anak mereka ke sini untuk bertugas di pasukan pertahanan Israel dan berjuang demi Israel. Dan itu bukan sesuatu yang kami anggap remeh. Dan saya pikir itu lebih mencerminkan apa yang sebenarnya dirasakan oleh Yahudi Amerika tentang negara Israel. Jadi untuk kedua tujuan ini, saya pikir saya akan memperkenalkan Anda kepada seorang wanita muda yang mungkin sudah banyak di antara Anda ikuti. Yang saya temukan hampir 3 tahun lalu ketika perang pecah. Dengan postingannya di sini di Israel, di media sosial, tentang kedatangannya ke Israel hanya seminggu sebelum perang, dan bagaimana perasaannya saat berada di IDF selama beberapa tahun itu. Jadi bersama saya di sini hari ini adalah Golda Dafna, yang merupakan seorang Israel, seorang Amerika yang berimigrasi ke Israel. Seperti yang saya katakan, seminggu sebelum perang, tinggal di Yerusalem dan meminta Anda untuk datang dan bergabung dengan kami. Juga bukan sebagai tentara IDF, tetapi juga sebagai prajurit di garis depan informasi. Jadi Golda, terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Jadi apa yang membuatmu datang ke Israel hari itu? Sebenarnya, menurut saya, anggapan bahwa orang Yahudi Amerika tidak merasakan cinta terhadap Zionisme dan tidak merasa terhubung dengan Israel itu sama sekali tidak benar. Saya rasa sepanjang hidup saya merasa terhubung dengan Israel. Dan lebih dari itu, saya merasa komunitas Yahudi Amerika seolah-olah dibangun di atas pasir hisap. Saya ingat saya pergi ke seminari saat tahun jeda saya. Dan saya juga berpikir statistik itu mungkin tentang orang Yahudi yang tidak terafiliasi atau yang ortodoks. Dan seluruh kerangka identitas mereka tidak dibangun di atas Israel. Karena ketika kamu seorang Yahudi ortodoks, kamu berdoa 3 kali sehari. Vezahar zanenu beshuk ha'at Zion. Kamu berdoa agar mataku melihat Zion. Zion, jadi itu membuatmu menjadi seorang Zionis. Jadi bagaimana seseorang bisa berdoa seperti itu 3 kali sehari dan tidak memikirkan Zion? Zion, Israel. Jadi aku selalu merasa ada ikatan dengan Israel. Dan aku selalu merasa bahwa aku harus kembali ke Israel. Dan itu adalah harapanku dan itu adalah tujuanku. Lalu ketika aku masuk perguruan tinggi sekuler, dan ketika aku masuk Kolombia setelah tahun jedaku, aku bahkan menulis sebuah puisi. Hari pertamaku di Hillel, yang puisinya berjudul The Ivy League Vines Are Choking Me. Tentang bagaimana aku sangat takut kalau aku tidak akan kembali ke Israel. Bahwa aku akan jatuh cinta pada pengejaran dunia akademik dan prestis. Dan lupa bahwa sebenarnya aku sedang berada di tengah-tengah lumpur hisap. Dan aku pikir itu memang terjadi pada banyak orang Yahudi Amerika. Aku pikir banyak orang memang terpesona dengan kemewahan diaspora. Dan kau tahu, tidak harus menyalakan pemanas air dan memiliki pengering di setiap apartemen dan rumah. Tapi aku pikir mereka tidak melakukan itu tanpa tahu bahwa mereka ingin kembali ke Israel suatu hari nanti. Mereka selalu bilang, di dunia yang ideal. Di dunia yang ideal. Kita berada di dunia yang ideal.
Maksudku, kalau setiap apartemen punya pengering, ya, aku setuju. Itu Israel, ya. Dan sekarang jauh lebih baik daripada saat aku datang ke sini 55 tahun yang lalu. Dan Israel dulu lebih buruk daripada negara dunia ketiga. Dan hari ini aku melihatnya tumbuh dan menjadi seperti sekarang. Dan bagaimana Israel menarik bagi Yahudi Amerika muda dan Yahudi muda di seluruh dunia. Jadi kamu dulu di universitas. Ya. Dan bagaimana pengalamanmu di Amerika Serikat, di Kolombia? Saya kuliah di Kolombia. Saya rasa kita semua bisa membayangkan seperti apa rasanya. Tahukah kamu, yang benar-benar membuatku frustrasi ketika orang-orang tahu bahwa aku pernah kuliah di Kolombia adalah aku selalu diberitahu, untung saja kamu keluar dari sana. Atau, untung saja kamu melewatkan semua antisemitisme itu. Dan aku seperti, melewatkan? Seperti, apa kamu tidur selama 3 dekade terakhir ketika Ahmad Ahmadinejad berbicara di Universitas Kolombia? Apa kamu tidak tahu kamu tahu Edward Said? Dan aku kuliah di Kolombia karena tentu saja itu salah satu kampus dengan komunitas Yahudi terbesar. Dan juga karena aku adalah seorang insinyur dan kurikulum inti di Kolombia adalah sesuatu yang benar-benar aku yakini. Aku percaya bahwa setiap orang harus mempelajari ilmu humaniora. Dan di kelas humaniora yang harus aku ambil, yang disebut University Writing, aku menghadapi profesor antisemit pertama yang benar-benar aku temui. Kami punya kelas tentang menulis artikel opini. Dan aku menulis tentang mengapa menurutku orang Yahudi di perguruan tinggi sekuler lebih banyak yang pindah ke Israel dibandingkan orang Yahudi yang kuliah di Universitas Yeshiva. Jadi ini memang sudah menjadi sesuatu yang kupikirkan karena dia memberiku nilai lebih rendah daripada mahasiswa yang ikut kelas karena beasiswa olahraga. Ya, Itu membuatku takjub bagaimana segalanya berubah. Karena aku dulu sekolah di New York, bukan di Kolombia. Aku tidak punya uang untuk masuk Kolombia, tapi aku kuliah di Hunter College. Dan aku bilang bahwa itu adalah sekolah yang sangat berhaluan kiri. Tapi itu terjadi di tahun 80-an. Dan bahkan saat itu, kau bisa melihat itu mulai terjadi. Tapi ketika aku menulis dan mengambil mata kuliah tentang Timur Tengah, dosennya cukup antagonis menurutku. Tapi harus diakui, dia membiarkan diskusi dan debat berlangsung. Dan itu tidak pernah mempengaruhi nilai saya. Tapi hal seperti itu perlahan menghilang seiring waktu. di kelasku, kami membaca esai karya Christina Sharp, di mana dia membandingkan Holocaust dengan perbudakan. Dan aku benar-benar merasa terganggu dengan esai itu karena pertama, menurutku kamu tidak seharusnya membandingkan kekejaman. Benar. Tapi juga karena dia bilang bahwa orang Yahudi punya tempat untuk pergi. Jadi, pada hari terakhir kelas menulis universitas saya, dosennya bertanya, apa yang ingin kalian ubah dari kelas ini? Dan saya mengangkat tangan saya dan berkata, iya, Anda bilang bahwa orang Yahudi punya tempat untuk pergi, tapi Anda tidak percaya tempat itu sah. Dan dia berkata, saya rasa kamu salah paham dengan teksnya, Golda. Dan bahkan saat itu saya sudah sangat vokal dan saya mendapat nilai B+ di kelas yang sangat mengecewakan karena artikel opini yang saya tulis akhirnya menjadi nomor 1. Setelah itu menjadi nomor 1 di Times of Israel. Jadi saya merasa, hey, jelas saya adalah penulis yang kuat. Dia memang membencimu. Ya, kami menertawakannya, tapi itu bisa sangat menjengkelkan. Untuk melihatnya, nilai B+ sangat membuatku down saat itu. Tapi itu tidak menghentikanmu. Pada akhirnya, apa yang membuatmu datang ke Israel? Jadi, setelah lulus dari Kolombia, aku memutuskan benar-benar ingin masuk sekolah kedokteran. Jadi, aku mengikuti program postbac. Aku terdaftar di program postbac Kolombia. Aku mengambil gap year di mana aku bekerja di Columbia Fertility. Dan di antara semester, musim panas dan musim gugurku, keluargaku, kami seharusnya pergi berlibur ke Eropa. Tapi ada yang sempat mengalami kekhawatiran soal kesehatan. Jadi ibuku bilang, kamu tahu, aku sebenarnya tidak ingin kamu bepergian sendirian ke Eropa. Dan ibu sudah janji, kita semua akan liburan keluarga. Seperti, ya sudah, pergi saja ke Israel. Dan aku bilang, Bu, aku sudah sering banget ke Israel. Aku terdengar seperti anak manja. Aku bilang, aku benar-benar suka waktu aku pergi ke Israel. Dan aku pikir sebenarnya aku takut pergi ke Israel karena ada sesuatu yang terjadi saat kamu pergi ke Israel. Seperti kamu jadi ingat lagi prioritasmu dan siapa dirimu. Dan waktu itu, aku naik bus dari Odeon, tempat bibiku tinggal, ke Tel Aviv. Bukan bus, aku naik kereta. Dan aku melihat keluar jendela dan melihat perbukitan. Dan aku berpikir, aku ini apa? Aku ini siapa? Apa yang aku lakukan di New York? Apa yang aku lakukan di program postbac ini? Jadi di Freshman Beach, aku keluar dari program postbac Columbia dan aku memutuskan untuk mengemasi seluruh apartemenku di New York City dalam waktu sebulan dan pindah ke Tel Aviv. Ya, luar biasa kamu mengatakan itu karena itu mengingatkanku saat aku masih kecil. Orang tuaku berimigrasi ke sini. Aku berumur 10 tahun, jadi aku masih anak-anak. Tapi hubungan dengan Israel itu, aku ingat merasakan sesuatu yang mirip dengan yang baru saja kamu katakan, melihat tembok-tembok kota tua.
Dan aku bilang, ini saat aku masih anak-anak. Luar biasa kamu bisa menarik kaitan seperti itu. Karena aku tidak pernah memikirkannya sampai kamu menyebutkannya barusan, aku jadi ingat momen ketika aku merasa terhubung di sini. Itu terjadi 1 atau 2 tahun setelah kami pindah ke sini. Tapi tiba-tiba, itu terasa berarti bagiku. Sungguh luar biasa bagaimana hal-hal kecil seperti ini bisa memengaruhimu. Aku ingat aku kembali ke tempatku. Lalu aku punya Airbnb di Tel Aviv. Dan aku ingat aku kembali dan aku tidak bisa masuk ke Airbnb-ku. Saat itu aku sedang FaceTime dengan sahabatku. Dan aku pikir aku harus melakukan aliyah. Seperti tepat sebelum itu, aku bertanya-tanya, apa yang sedang aku lakukan? Dan aku sedang memegang sekotak anggur. Aku menelpon pemilik Airbnb. Dia tidak membiarkanku masuk. Aku duduk di lantai dan dia menelponku. Dia bilang, itu karena kamu mabuk. Dan aku bilang, aku tidak mabuk. Aku janji, aku bahkan tidak minum apapun. Rasanya benar-benar seperti itu. Bahkan di saat itu, ketika aku dimarahi dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, aku tetap tidak bisa masuk ke Airbnb-ku. Aku baru saja membeli anggur yang harganya mahal di Ampom, tapi aku tetap merasa, ini rumahku. Aku benar-benar tidak mau pergi. Bahkan di saat terburuk sekalipun, kamu merasa lebih baik di sini, di Israel, daripada di tempat manapun di dunia. Iya, juga saat berjalan di jalanan Tel Aviv, aku pernah tinggal di Upper West Side di New York. Aku kuliah di Columbia, dan itu benar-benar berbahaya. Seperti di Upper West, kejahatan di New York. Kamu tidak bisa berjalan sendirian di jalanan pada malam hari sebagai perempuan di New York City. Tapi di Tel Aviv, kamu merasa benar-benar aman. Ini benar-benar realitas yang berbeda. Iya. Jadi datang ke sini dan pindah ke Israel, melakukan aliyah, itu satu hal. Kamu tidak memilih jalan yang mudah. Kamu memutuskan untuk bergabung dengan IDF, dan kamu sudah bukan 18 tahun lagi, kamu tidak berusia 18 tahun. Tidak, itu benar-benar sulit. Itu sangat-sangat-sangat sulit. Pertama-tama, aku merasa sangat-sangat beruntung karena media sosialku setiap hari ada perempuan yang datang kepadaku dan berkata, aku mendaftar karena kamu. Maksudku, aku keluar karena kamu, benarkah? Setidaknya seminggu sekali. Dan DM-ku selalu penuh dengan pertanyaan tentang militer. Dan aku merasa tidak enak, tapi aku memang bukan orang yang tangguh. Jadi aku tidak benar-benar siap untuk menjawab semua pertanyaan orang. Tapi rencananya adalah aku akan mengambil post-postbackku di universitas terbuka, seperti yang aku bicarakan dengan Ben Gurion, dan aku bertanya, bagaimana caranya aku masuk ke sekolah kedokteran? Itu masih menjadi rencanaku. Lalu peristiwa 7 Oktober terjadi, dan kelas-kelas dibatalkan. Dan aku merasa aku belum melakukan cukup banyak. Aku ingat waktu itu aku berada di Eliezer Kaplan, sekitar bulan Oktober atau awal November ketika aksi protes untuk para sandera dan keluarga para sandera masih berada di Eliezer Kaplan. Dan aku berpikir, bagaimana aku bisa membantu? Tolong! Aku ada di grup chat relawan di mana kami biasa membawa kursi-kursi ke ruang bawah tanah di Maksane. Aku benar-benar bertanya-tanya, bagaimana aku bisa membantu? Seseorang bilang, ambil pita kuning dan tempelkan di mobil-mobil. Dan aku berjalan di jalan tol di Tel Aviv sambil menempelkan pita-pita itu. Dan aku berpikir, apakah ini benar-benar membantu? Seseorang bilang karena keluarga-keluarga itu akan melihatnya dan tahu mereka tidak sendirian. Dan aku benar-benar merasa seperti ada tragedi nasional. Dan apa yang aku lakukan? Aku merasa aku harus berbuat lebih banyak. Aku harus masuk tentara. Jadi aku mulai menelpon Tov setiap hari. Aku bilang, aku harus masuk tentara, aku harus masuk tentara, aku harus masuk tentara. Dan aku menemukan satu unit di mana aku menjadi insinyur biomedis. Di mana aku bisa menjadi insinyur biomedis, di mana mereka tidak punya slot perwira, yaitu posisi untuk perwira, yang seharusnya aku masuki karena aku punya gelar. Tapi semuanya benar-benar berjalan baik karena masa tugasku tidak selama yang sebenarnya bisa saja terjadi. Seperti, Itu yang orang-orang tidak mengerti. Itu bukan hal yang aneh, tapi memang jadi aneh kalau kamu sudah agak tua. Karena biasanya kami masuk saat usia 18 tahun seperti aku, dan aku bergabung dengan pasukan terjun payung. Banyak dari keputusan ini dipengaruhi oleh Yoni Netanyahu, yang membuatku memutuskan ingin melakukan sesuatu untuk negara Israel. Dan di sana ada seorang Amerika yang datang. Dia waktu itu, kalau tidak salah, berusia 26 tahun. Hampir 10 tahun, 8 tahun lebih tua dari kami semua. Kami masih anak-anak, dia lebih dewasa, dia sudah punya gelar, dia punya segalanya. Mungkin kamu tahu siapa dia. Namanya adalah Dr. Michael Oren, mantan duta besar, mantan menteri di pemerintahan Israel. Mike dan saya adalah rekan sesama tentara di pasukan terjun payung. Tidak ada hubungan yang lebih dekat dari itu. Tapi dia datang dan saya selalu ingat dari pengalamannya betapa sulitnya, bukan hanya berada di negara asing yang benar-benar berbeda, tapi juga menjadi sedikit lebih tua. Jadi saat itu, Anda menghadapi kedua hal ini sekaligus. itu juga seperti saya punya komandan terbaik di dunia. Tapi karena dia juga seorang oleh dan dia benar-benar memahami hal ini. Itu juga masa yang sangat memicu trauma sebagai seorang perempuan, sebagai seorang olah, sebagai seorang Yahudi.
Saya ingat saat masa tersulit adalah pelatihan dasar. Saya semacam menjadi seorang pemimpin selama pelatihan dasar. Saya dikelilingi oleh gadis-gadis berusia 18 dan 19 tahun. Dan saat kami menjalani pelatihan dasar, pada giliran jaga pertama kami, itu sangat sulit. Mereka akan bangun 2 jam lebih awal hanya untuk berdandan. Mereka akan mengeluh dan menangis. Rasanya seperti saya tidak pernah mengerti acara realitas. Bahwa saya tertawa. Tidak. Saya tidak pernah mengerti acara realitas dan bagaimana orang-orang bisa bertingkah konyol serta terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Sampai saya mulai berakting seperti gadis berusia 18 atau 19 tahun. Seperti, apa yang sedang terjadi? Saya menangis sepanjang waktu. Saya merasa tingkat kedewasaan saya sangat menurun. Tapi saat Smira pertama kami, itu tepat pada waktu yang sama ketika mereka merilis video para gadis dari Nahal Oz yang diculik. Dan semua gadis menontonnya dan menjadi terpicu. Akhirnya saya berbicara dengan Samal. Saya pikir itu saat itu. Dan akhirnya saya berkata, kamu harus membuat pidato. Kamu harus memberitahu para gadis ini bahwa ini adalah materi yang bisa memicu trauma. Bahwa mereka bisa mengalami PTSD jika menonton ini. Dan saya banyak mengubah arah pembicaraan. Dan saya melihat bagaimana saya menjadi semacam mentor dalam percakapan tentang kamu tahu, tentara wanita dan menjaga kesehatan mental mereka. Karena saya ingat di Shmira yang sebenarnya agak konyol. Saya waktu itu di Mahane Shmonim, tapi saya ingat karena kami baru saja menonton video-video tentang gadis-gadis yang diculik. Kami jadi waspada. Jadi setiap suara, saya langsung kaget. Dan begitu juga setiap gadis lainnya. Jadi masa dinas militer saya sangat intens. Karena menurut saya, sebagai sebuah bangsa, kami sedang berada dalam masa trauma. Bahkan bukan pasca trauma, tapi semuanya sedang mengalami trauma saat itu juga. Dan kapasitas mental saya, menurut saya, jauh lebih rendah. Dan saya merasa sangat beruntung karena di unit saya di militer, saya punya seorang komandan yang juga seorang imigran ke Israel. Dia lebih tua dari saya dan dia seperti kakak laki-laki bagi saya. Dan saya sangat-sangat beruntung memiliki itu. Tapi itu benar-benar sulit karena saya seorang perwira. Jadi saya harus melakukan seperti Forter di SAR. Saya harus duduk di lapangan selama 5 jam dan menjaga kaum Yahudi ultra-ortodoks saat mereka melakukan protes. Dan kamu bersama anak-anak usia 18 tahun yang suka mengeluh. Lalu kamu juga mulai mengeluh. Dan kamu berpikir, saya sebenarnya tidak ingin mengeluh. Ini adalah impian saya. Dengar, apakah itu membuatmu merasa lebih baik? Saya punya seorang putri yang sedikit lebih muda darimu. Dia juga menjadi seorang perwira. Tidak akan menjadi lebih baik. Tidak akan menjadi lebih baik. Dia bertugas di polisi perbatasan. Dan itu memang tidak, ya. Ya, tapi mereka selalu bilang, kenapa kamu tidak menjadi seorang perwira? Jangan tanya aku. Itu topik yang sensitif. Jadi kamu di sana selama, hampir 2 tahun. Iya, hampir 2 tahun. Ya. Kamu menyelesaikan seluruh masa dinas dan mulai memposting sekitar waktu itu. Aku tidak menemukanmu. Kamu muncul di berandaku. Ada banyak percakapan di militer tentang postinganku. Iya. Aku kaget soal itu karena aku tidak tahu mereka memberikannya. Dan sebenarnya untuk acara radio aku di Galilei Radio, aku ingin membicarakannya denganmu. Dan Galilei, Doverzal, unit juru bicara IDF tidak mengizinkanku mewawancaraimu. Aku memenangkan sebuah kontes untuk pergi ke Olimpiade khusus Paris. Semua biaya ditanggung, biaya hotel juga ditanggung, semuanya ditanggung. Doverzal tidak mengizinkanku. Kenapa? Ide dari juru bicara. Karena akan ada wawancara, dan mereka bilang kami tidak bisa menyetujui sebelumnya. Benar, dan semua TikTokku, aku punya gaya sendiri. Ya ampun, aku suka banget sama dia. Tapi setiap kali aku dapat notifikasi TikTok kalau dia menyukai videoku, jantungku langsung serasa jatuh. Aku langsung mikir, aku bahkan apa yang sudah aku lakukan sekarang. Tapi iya, aku begitu. Iya, mereka begitu. Mereka memang menonton. Aku rasa juga mereka tidak mengerti bahwa banyak dari orang-orang yang menontonku itu berusia 18 atau 19 tahun. Dan aku rasa mereka juga tidak mengerti bahwa aku berusia 24 dan 20 tahun. Waktu itu aku berusia 24 atau 25-26 tahun. Jadi mereka akan berbicara padaku tentang Hizbullah. Tapi aku sudah berada di dunia advokasi ini sejak aku berusia 16 tahun. Aku memulai yang pertama. Seperti aku ada di yang pertama, jadi kamu sudah melakukan ini sebelumnya. Namanya Write On. Itu tentang bagaimana menulis opini ketika kamu kuliah di kampus sekuler. Lalu aku ikut Hasbara. Dan aku tumbuh di keluarga yang sangat Zionis, di mana kakek buyutku diundang oleh Herzl untuk menetap di tanah Israel. Wow. Jadi konflik Israel-Palestina itu sudah mendarah daging bagiku. Aku sangat teredukasi soal itu. Aku pernah ke Rawa Abi. Aku tahu tentang area A, B, dan C. Jadi Doverzal itu seperti kebanyakan. Orang Israel tidak tahu. Ya, mereka seperti melaporkanku. Dan aku bilang, aku lulusan Kolombia. Dan menurutku, Hasbara itu bukan tentang seperti terowongan berukuran 4 meter kali 6 meter. Hasbara itu seperti, kemarin aku dapat DM dari seseorang yang bilang, aku anti-Zionis dan aku tidak percaya pada negara Israel. Dan aku pikir Israel itu tentara genosida sampai aku melihat TikTokmu. Serius? Dan itu tidak masuk akal bagiku. Karena kamu bilang kamu di korps medis. Dan kamu bilang kamu menyelamatkan nyawa. Dan aku berpikir, tapi dia tidak membunuh anak-anak.
Jadi hasbara itu bukan, kamu tahu infografis-infografis ini atau seperti memegang mikrofon, dan aku benci kata hasbara. Kita seperti satu-satunya orang yang merasa perlu. Terjemahan kata itu ke dalam bahasa Inggris adalah menjelaskan. Menjelaskan dirimu sendiri. Kita satu-satunya orang yang merasa harus menjelaskan diri sendiri, bukannya memberikan informasi dan berjuang di medan itu. Atau bahkan tidak memberikan informasi. Mungkin ini hanya tentang memberi ruang bagi suara-suara yang sudah ada di Israel menunjukkan pengalaman mereka. Penjelasan itu. Menurutku hasbara terbaik itu, kamu tahu, kadang-kadang orang merasa terganggu. Mereka bilang, kenapa dia ngomongin mantan pacarnya lagi? Tapi sejujurnya, hasbara terbaik adalah hasbara yang bahkan tidak berusaha terlihat seperti hasbara. Itu hanya seseorang yang cuma jadi cewek biasa. Kamu tahu, seseorang yang pada akhirnya, seorang perempuan yang berasal dari Iran, berkata padaku, kamu tahu, aku benar-benar terluka. Dia mengirim DM ke aku di TikTok, berkomentar di TikTokku, DM aku di Instagram. Dia bilang, kamu tahu apa? Aku tidak percaya padamu. Aku benar-benar terluka karena kamu berani sekali membicarakan Iran. Dan aku tahu kalau kamu pernah bertugas di IDF dan kalian tidak suka dengan orang Palestina. Lalu aku bilang, dan dia bilang, aku adalah seorang penyintas Dede. Dia bilang, kamu tahu, dia mulai membagikan detail-detail pribadi yang dia hubungkan dengan ceritaku. Dan aku bilang, kamu tahu apa? Ayo kita teleponan saja. Dan benar-benar, aku menelpon dia sama berjam-jam. Dan aku menjelaskan kepadanya, sebagai orang Israel, sebagai seorang wanita Yahudi, bagaimana aku bisa merasa terhubung dengan suatu masyarakat, di mana islamisasi paksa terhadap masyarakat mereka, penaklukan Islam atas masyarakat mereka, keinginan untuk mengubah bahasa dan budaya mereka. Kamu tahu, itu sangat mirip dengan meletakkan kubah di atas bait suci kami. Dan itu adalah contoh yang sempurna. Dan bagaimana perempuan yang ditindas dan ditekan itu sama sekali bukan nilai-nilai Yahudi. Dan kami berjanji kepada rakyat Iran bahwa kami akan membebaskan mereka. Dan aku berbicara dengannya tentang hal ini, dan aku mengubah pikirannya. Dan karena dia tahu ceritaku, dia tahu siapa aku sebenarnya. Jadi pada akhirnya, ini bukan tentang hal-hal ini. Video-video propaganda. Ini bukan tentang membawa orang ke pusat-pusat pengemasan bantuan itu. Ini bukan tentang membawa orang ke perbatasan. Tidak ada yang peduli. Orang-orang ingin tahu siapa Golda, dia itu seperti apa. Siapa sebenarnya seorang tentara Israel? Jadi buatlah hubungan itu, hubungan pribadi itu. Dan aku melakukan ini saat aku bekerja untuk pemerintah di bidang diplomasi publik, seperti yang kami sebut. Aku bilang waktu itu, pemerintah harus mundur selangkah dan memberi ruang kepada masyarakat. Dan sekarang kamu punya pilihan untuk melakukan itu, yang dulu tidak kamu miliki selama bertahun-tahun. Sekarang setiap orang hanya menceritakan kisah pribadinya. Itu membuatnya lebih personal, itu menjadi lebih manusiawi, dan lebih mudah dipahami. Dan ketika mereka melihat ini, karena apa yang coba dilakukan oleh propaganda anti-Israel adalah membentuk kesan seolah-olah kita semua sama saja, para pembunuh Zionis, lalu menggeneralisasi kita. Dan ketika kamu memecahnya menjadi hal-hal sederhana, aku tidak bilang mencoba meyakinkan seseorang yang benar-benar antisemit atau pembenci Yahudi. Berbicara tentang orang-orang yang benar-benar ingin tahu, seperti wanita Iran itu, jika mereka punya waktu, kamu akan menjangkau mereka lewat cerita pribadi, bukan lewat semacam teks propaganda. Jadi kamu membuktikannya dengan melakukan hal sederhana itu. Dan aku berharap bisa melakukan lebih banyak lagi. Kamu tahu, seperti yang sudah aku ceritakan tentang podcast ini, aku ingin mengatakan bahwa unitku melakukan begitu banyak hal luar biasa dalam perang ini. Dan aku benar-benar ingin membagikannya. Tapi aku tidak bisa karena aku tidak bisa menjadi perwakilan dari unitku. Tapi kami berhasil menyelamatkan sekitar 400 tentara dalam perang pedang besi dengan, kamu tahu, mentransfer unit darah utuh. Dan unitku seperti aku pribadi bertanggung jawab atas eksperimen terkait masalah rantai pasokan dalam mengirimkan unit darah ini ke medan pertempuran. Dan itu termasuk, kamu tahu, peralatan medis untuk warga Gaza. Dan aku sangat ingin mengatakannya, tapi seperti tanganku terikat. Jadi maksudmu? Sekarang, tapi selain itu, poin yang kamu buat ketika kamu bilang kamu memberikannya kepada warga Gaza. Salah satu hal yang saat ini dilakukan oleh unit medis Israel yang pergi ke Venezuela adalah menggunakan hal-hal yang sama yang telah kami pelajari. Bukan hanya pada bencana yang terjadi di sini, tapi juga di medan perang. Mereka menerapkannya untuk kebutuhan sipil dan membantu serta menyelamatkan nyawa warga Venezuela. Dan itu benar-benar keren buat saya. Karena kadang-kadang kita seperti bagian kecil dari sebuah mesin. Dan kita tidak benar-benar melihat dampaknya setelah itu. Itu benar-benar keren karena saya adalah bagian dari unit yang menjadi bagian kecil dari sistem penyelamatan nyawa. Dan saya akan jadi emosional. Rasanya benar-benar keren bahwa eksperimen yang saya lakukan memperlancar proses di mana syok akibat perdarahan menjadi faktor yang lebih kecil dalam perawatan di rumah sakit. Dan menurut saya, itu luar biasa. Hal-hal ini diterapkan di rumah sakit di seluruh dunia.
orang-orang yang dilatih di Israel. Mereka membagikan informasi itu. Kami tidak menyimpannya untuk diri sendiri. Banyak orang yang tidak mengetahuinya. Atau mereka berkata, apa manfaatnya dari Israel? Jadi sayangnya, kami berada dalam situasi yang sangat sulit di sini. Tapi kami menerimanya. Dan seperti segala hal dalam hidup dan dalam sejarah kami mengubahnya menjadi sesuatu yang produktif dan sesuatu yang memperkuat bukan hanya kami, tetapi juga umat manusia di seluruh dunia. Dan itulah inti dari mengapa menurut saya Yahudi Amerika tidak merasa seperti itu tentang Israel. Saya pikir Yahudi Amerika tahu bahwa Israel adalah Orla Goyim, bahwa kita adalah cahaya bagi bangsa-bangsa. Dan saya pikir siapapun yang berpikir sebaliknya, mereka hanya tidak menyadari kenyataan di lapangan tentang bagaimana perasaan orang Yahudi sebenarnya. Kita bisa terus membicarakan hal ini selama berjam-jam, tapi saya rasa kita sudah menyentuh banyak isu penting. Ada pemikiran terakhir dari Anda? Saya rasa saya benar-benar beruntung. Ketika saya di militer, unit TikTok menawarkan saya untuk bergabung dengan unit mereka. Dan saya ingat orang yang sedang saya kencani saat itu, karena dia bertugas di satuan elit di militer. Dia berada di unit tempur yang sangat elit. Dia sebenarnya melakukan hal-hal luar biasa. Saya berharap yang terbaik untuknya. Tapi dia berkata kepada saya, kamu seharusnya tidak berada di unit TikTok. Kamu harus memanfaatkan pendidikanmu. Kamu akan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Dan saya benar-benar kesal karena itu tidak selalu menyenangkan. Dan unit TikTok memang lebih menyenangkan. Jujur saja, kami sangat menikmati waktu di sana. Apa saja yang dilakukan di unit TikTok? Saya tidak menikmati waktu itu. Saya menulis laporan, pulang larut malam. Saya dan komandan saya pergi ke utara. Cuacanya panas, dan kami naik kendaraan personel. Itu benar-benar tidak menyenangkan. Tapi saya benar-benar senang dengan dampak yang bisa saya buat lewat media sosial saya dengan berada di unit itu. Karena saya bukan juru bicara resmi IDF, dan karena saya juga bukan di bidang propaganda militer. Cerita saya memberikan dampak yang lebih besar, karena itu murni didorong oleh niat untuk menyelamatkan nyawa orang lain, bukan karena alasan lain apapun. Dan orang-orang tidak tahu bahwa itu sebenarnya adalah sumpah yang kami ambil di Korps Medis, bahwa kami akan menyelamatkan siapapun, bahkan kombatan musuh. Dan itu adalah sumpah dan prinsip yang saya pegang dalam hidup saya. Saya percaya bahwa negara ini dibangun di atas integritas, menjadi Orla Gaim, cahaya bagi bangsa-bangsa, dan tentang menciptakan sistem di mana kita bisa membantu memperbaiki dan menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Saya tahu itu dari pengalaman saya sendiri di medan perang. Dan putra saya juga seorang penerjun payung. Dan dia adalah seorang medis di pasukan terjun payung. Dan saya tahu bahwa dia ketika dia merawat, bukan hanya teman-teman dan saudara seperjuangannya, tapi juga orang-orang dari pihak musuh. Mereka memang wajib melakukan itu, dan orang-orang tidak tahu hal-hal seperti ini. Mereka mengarang semua hal tentang itu, tapi kita berdua tahu ini dari kehidupan pribadi kita dan dari pengalaman pribadi kita. Dan itulah mengapa sangat penting untuk membagikan hal-hal seperti itu. Golda, yang juga penting, menarik bahwa kamu, tapi itu adalah hal yang berbeda. Aku tidak percaya kita tidak membicarakannya. Golda, Daphna, kita tidak membicarakannya. Nama belakangku adalah Daphna. Iya. Tapi orang-orang mengira itu nama tengahku. Itu nama belakangku. Itu nama resmiku secara hukum. Nama resmimu secara hukum. Tapi gold itu nama yang sangat penting, itu emas. Terima kasih sudah hadir di sini dan berbagi pengalamanmu dengan kami. Semoga banyak tahun lagi penuh pengalaman indah di Israel. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah bergabung di sini. Saya harap ini menambah pemahaman dan pengetahuanmu tentang apa yang sedang terjadi. Dan kalian bisa melihat Perdana Menteri sangat tepat ketika beliau mengatakan bahwa di medan pertempuran ini, setiap dari kita bisa berperan dan memberi pemahaman kepada orang-orang tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini, di Israel. Saya Daniel Simon, terima kasih telah bergabung bersama saya. Saya akan kembali bersama Anda minggu depan.